Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membicarakan meninjau ruang lingkup pembahasan ilmu fikih. Dari segi ruang lingkupnya, ilmu fikih menarik perhatian. Ilmu fikih ini merupakan ilmu yang paling banyak cakupan pembahasannya. Ilmu ini mencakup hukum, ekonomi, politik, keuangan, administrasi, sosial, pernikahan, perceraian, warisan, lingkungan, bisnis, gender, hiburan, dan lain-lain. Bahkan Imam Hanafi telah menulis sebuah kitab dengan judul Al-Fiqhul Akbar, di mana di dalamnya bukan hanya menyangkut persoalan hukum terkait dengan ibadah dan muamalah saja, tetapi juga melibatkan pembahasan persoalan akidah. Karena itu ilmu fikih ini terasa sangat, bahasa kasarnya sangat serakah, karena membahas wilayah-wilayah yang lain di luar wilayah hukum, meskipun tinjauannya tentu saja juga hukum. Kiai Al-Yafi menyebutkan bahwa untuk memberikan respon terhadap perkembangan mutakhir dalam kehidupan dunia modern, para ahli fikih mulai mengembangkan cabang-cabang baru dalam fikih, seperti Al-Fiqhul Dusturi atau fikih konstitusi, Al-Fiqhud Duwali atau fikih kenegaraan, Al-Fiqhul Mali atau fikih keuangan, Al-Fiqhul Idari atau fikih administrasi negara, Al-Fiqhul Jinai atau fikih pidana, dan Al-Fiqhul Ahwalus Syakhsiyah atau fikih perdata. Sedang di Indonesia kita mencatat ada banyak fikih yang dikembangkan. Pada tahun 2015 saya melakukan satu penelitian. Dalam penelitian itu saya menemukan 28 macam fikih. Ada fikih sosial, ada fikih wanita, ada fikih demokratis, ada fikih kewarganegaraan, ada fikih hubungan agama, ada fikih entertainment, ada fikih demokrasi, ada fikih pendidikan, dan ada fikih Indonesia. Saya perkirakan sekarang ini, saya perkirakan lebih dari 40 macam fikih yang dibangun dan ditulis oleh penulis-penulis Indonesia, meskipun yang lain seperti fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih mawaris itu merupakan sempalan dari pembahasan fikih di bidang-bidang yang bersangkutan. Tetapi kalau fikih demokrasi, fikih pendidikan, fikih Indonesia, dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi, banyak kontribusi dari para ahli fikih Indonesia dalam mengkonstruk bangunan fikih-fikih tersebut. Lantaran ekspansi ilmu fikih pada wilayah-wilayah keilmuan lainnya inilah, sehingga terjadi tumpang tindih atau overlapping. Ketika membahas politik Islam, banyak penulis harus menggunakan literatur-literatur fikih seperti Al-Hukumah Al-Islamiyah, tulisan Abul A'la Maududi, kemudian Al-Ahkam As-Sultaniyah, tulisan dari Imam Al-Mawardi, kemudian Al-Hukumah Al-Islamiyah, tulisan dari Muhammad Hussein Haikal. Kasus yang sama terjadi ketika membahas ekonomi syariah atau ekonomi Islam, bisnis Islam, keuangan Islam, administrasi negara Islam, sosial Islam, dan lain sebagainya. Kalau tidak hati-hati, semua pembahasan ini bisa terjebak mengikuti perspektif hukum.
Karena itu untuk menghindari tumpang tindih keilmuan dalam Islam itu, sebaiknya ilmu fikih itu difokuskan pada hukum Islam. Sedangkan bidang bahasan selain hukum Islam diserahkan pada masing-masing bidangnya. Misalnya bidang bahasan politik diserahkan pada ilmu politik Islam, bidang bahasan ekonomi diserahkan pada ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah, dan sebagainya. Melalui penyerahan bidang-bidang pembahasan di luar kewenangan hukum itu, keilmuan Islam akan tumbuh dan berkembang menjadi makin kaya lagi. Lantaran mereka, yaitu bidang-bidang di luar hukum itu tidak lagi terkungkung oleh hegemoni fikih. Mungkin yang menjadi dasar pemikiran bagi ilmu fikih yang meliputi pembahasan yang sangat luas itu adalah bahwa semua bidang yang telah dicakup oleh fikih sebagaimana yang saya sebutkan tadi mengandung unsur-unsur hukum. Namun kalau ini yang menjadi dasar pemikiran, sebenarnya kekuatannya menjadi lemah, sebab disiplin ilmu lainnya juga mengandung unsur yang sangat plural seperti pendidikan, teologi, dan sejarah. Jadi pendidikan misalnya ada pendidikan politik, ada pendidikan ekonomi, pendidikan keuangan, pendidikan administrasi, pendidikan hukum, pendidikan sejarah, pendidikan bisnis, pendidikan lingkungan, dan lain sebagainya. Demikian pula teologi, itu juga ada teologi politik, teologi hukum, teologi ekonomi, teologi pendidikan, dan sebagainya. Demikian pula sejarah. Sejarah juga meliput, misalnya sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah hukum, sejarah pendidikan, sejarah sosial, sejarah intelektual, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan ilmu-ilmu lainnya juga memiliki unsur yang luas seperti politik. Jadi ada politik ekonomi, politik pendidikan, politik hukum, dan lain sebagainya. Karena itu biarkanlah gabungan dua disiplin ilmu itu akan menjadi garapan integrasi keilmuan baik melalui pendekatan interdisipliner maupun pendekatan transdisipliner. Kalau mayoritas bahasan keilmuan Islam dimasukkan dalam fikih, yang terjadi adalah kesenjangan antara ilmu fikih dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Ilmu fikih menjadi gendut, menjadi gemuk, menjadi obesitas, sedangkan ilmu keislaman lainnya menjadi kurus, kerontang, laksana kekurangan makanan atau kekurangan gizi. Karena itu para pemirsa yang berbahagia, bahwa batas-batas masing-masing keilmuan Islam itu bisa ditinjau dengan menjadikan manusia sebagai objek material, sedangkan objek formalnya menjadi bahasan masing-masing keilmuan Islam itu. Misalnya manusia sebagai objek material, sementara siasat itu sebagai objek formal dari ilmu politik. Manusia sebagai objek material, sementara interaksi atau jaringan peran itu sebagai objek formal dari sosiologi. Manusia sebagai objek material, tetapi kebutuhan manusia itu menjadi objek formal dari ilmu ekonomi. Manusia merupakan objek material, tetapi gejala-gejala kejiwaan manusia sebagai objek formal dari psikologi. Manusia sebagai objek material, sedangkan anatomi manusia menjadi objek formal dari biologi. Manusia sebagai objek material, sementara kemampuan manusia itu menjadi objek formal dari ilmu pendidikan. Nah, melalui pemisahan pembahasan keilmuan yang dibatasi pada objek formal tersebut memungkinkan ilmu-ilmu keislaman yang baru seperti politik Islam, pendidikan Islam, ekonomi Islam, sosiologi Islam, bisnis Islam, dan sebagainya, itu akan memperoleh kesempatan untuk berkembang subur karena tidak lagi
terkungkung dalam ruang sempit oleh pembahasan-pembahasan fikih semata, melainkan bangunan-bangunan ilmu baru itu akan merambat, akan tumbuh dan berkembang secara lebih leluasa yang memberikan kemungkinan untuk bisa berkembang dengan sehat, berkembang dan tumbuh secara kondusif, sehingga bisa melakukan penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan secara maksimal, sebagaimana yang menjadi harapan para pakarnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan ruang lingkup pembahasan ilmu fikih ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.